hancurkan karena urusan-urusan perkawinan. Itu perempuan masih banyak lah di penjara juga ada. Itu kan yang boleh menikahi ahli kitab. Ya, ahli kitab. Tapi Kristen sekarang termasuk ahli kitab tidak? Yang sekarang? Yang sekarang itu termasuk ahli kitab. Mengapa? Karena sejak tahun 325 Masehi sebelum lahir Rasul, mereka sudah Trinitas. Itu yang dimaksud. Memang ada yang tidak termasuk ahli kitab kata mereka. Sejak tahun 325, 250 tahun sebelum Rasul lahir, itu sudah itu sudah Trinitas. Trinitas itu kan 325 Masehi. Rasul lahir tahun 500 sekian. Nah itu ahli kitab. Kalau tidak begitu ya nggak ada persoalan karena mereka itu langsung masuk Islam pasti. Nah ini tidak. Jadi Trinitas itu sudah terjadi pada 250 tahun sebelum Rasulullah lahir. Ya, begitu. Tapi hanya perempuannya di kalangan mereka. Kalau lakinya nggak boleh. Jadi Muslim dan lakinya Muslim dan tapi yang Ronia, tapi tidak boleh dibalik. Yang lakinya Yahudi atau Nasrani, perempuannya Muslimah, nggak boleh itu. Itu yang boleh dinikahin, maksudnya ahli kitab itu yang beragama Kristen, Nasrani atau Yahudi. Tapi kalau yang sekarang ini seperti di Amerika, mereka tidak mengerti tentang Kristen itu termasuk ahli kitab kan? Yang mana? Yang seperti orang Amerika di sini tidak mengerti Kristen. Tidak mengerti Kristen, kan orang menyebutnya Kristen, tapi bisa disebutkan ahli kitab ya? Iya, yang penting kalau dia menyebut diri sebagai Kristen ya udah, itu ahli kitab juga. Artinya karena mengikuti tadi ada kitab Injil, ada kitab Taurat, itu aja. Bahwa dia dia bisa mengimani, tapi bisa saja tidak melaksanakan itu. Kan mereka juga tidak melaksanakan Taurat sebenarnya dan diubah Taurat itu. Kalau Taurat dilaksanakan dan tidak diubah kan mestinya kedatangan Muhammad itu beriman. Karena Nabi Isa sendiri bilang, min ba'di ismu Ahmad, akan datang sudah aku namanya Ahmad. Itu Muhammad itu Ahmad itu. Ahmadiyah. Bukan. Yang oleh Ahmadiyah sebutnya itu katanya. Sudah aku ya Ahmad katanya, ini Ahmad. Jadi Ahmadiyah itu penafsiran mereka. Itu di ayat berapa itu Pak? Yang Isa menyebut setelah aku ada Ahmad. Surat Al-Hasyr, surat berapa itu? Ya? Ada pokoknya bagian terakhir itu kemarin saya ketemu, tapi tidak saya catat. Atau Al-Mumtahanah, coba dilihat-lihat aja. Iya, Al-Mumtahanah. Terus masalah hukum haji itu gimana Pak? Kan, yang mana tuh? Kan saya pernah mendengar seorang ulama itu mengatakan apabila kamu sudah mampu untuk berhaji tapi kamu menunda-nunda haji kamu, maka matinya kamu itu seperti jahiliyah dan kamu akan masuk neraka. Itu gimana hukum itu Pak? Iya, itu dalam hadis itu. Dalam hadis ada. Jadi kalau orang sudah mampu untuk berhaji tapi tidak melaksanakannya sangat dicela sekali, itu seperti tadi celahannya. Jadi orang yang mampu itu yang mana? Yang istiqomah itu yang mana? Punya bekal, punya kemampuan, bekal untuk di sini dan juga bekal untuk pergi ke sana. Sampai itu. kembali. Sampai kembali. Tidak benar kalau orang menjual rumah untuk haji atau menjual sawah, padahal sawahnya hanya segitu-gitunya. Gitu. Kalau banyak sih nggak apa-apa rumah. Nah ini, jadi itu betul sangat dicela sekali orang yang tidak pergi haji, padahal dia sudah istiqomah, sudah mampu. Itu ada dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu memang benar bahwa dia akan masuk neraka. Iya, kalau sudah mampu ya Membawa iya orang. begitu. Memang, Mental. karena dia sudah melawan syariat. Orang melawan syariat itu kan begitu. Ya orang yang tidak zakat saja kan sama. Iya, dia sudah ada nisab mengeluarkan zakat. Jadi kemampuan itu banyak istilahnya. Ada istitoah, ada nisab. Kalau zakat sebutnya nisab, yang lain dia istitoah. Kalau nikah istitoah istilahnya, bukan nisab. Ya, istitoah. Jadi kalau sudah istitoah nikah, ya nikah. Apa istitoah nikah itu? Memberi bekal. Bekal, ya. Itu istitoahnya. Sholat ada istitoah? Ada. Apa itu? Iya, kemampuan. Kalau sholat berdiri maksudnya nanti kalau tidak berdiri bisa sambil duduk. Sambil duduk tidak bisa sambil berbaring. Tidak bisa wudu, tayamum. Begitu sholat itu ya.
baik Rafidin lah. Istitoah juga. Di pemuda nikah istitoah, haji istitoah. Kalau zakat nisab namanya. Itu. Orang sini sudah nisab zakatnya sebenarnya. Ya. Kalau dibandingkan dengan Indonesia, iya, gajinya kan pada gede di sini. Iya, Termasuk muslim Pak. Iya, muslim. Bukan. Jadi di sini kan ada istilah bayar pajak. Jadi itu termasuk bayar zakatnya Pak. Bayar pajak beda. Ya, bayar pajak beda lagi. Iya. Bayar pajak ya harus juga memang. Tapi ya zakatnya juga harus dihitung. Setahun berapa nyimpen duit di sini di bank. Zakatnya jangan di sini, kirimkan aja ke sana. Banyak keluarga yang duafa. Ya, lebih banyak. Iya. Karena itu orang-orang keluarga di sana, keluarga dekat lah, sangat menunggu gitu. Cuma bagusnya tidak secara konsumtif. Dikirim ke sana itu, mah ini ada uang Pak untuk zakat dari kami ini, tapi tolong untuk pemberdayaan masyarakat misalnya. Ya, apa itu? Ya bikin peternakan, bikin perikanan, modal itu. Awas ya, wanti-wanti jangan sampai dipakai beli rokok gitu. Kan orang Indonesia ini Rokok. merokoknya luar biasa sekali, luar biasa. Rokok itu. Mereka yang beli rokok. Rokok itu harganya- bahasa Arabnya itu syurbudukhon, minum asap. Itu rokok ya. Jadi sebenarnya mudah syurbudukhon itu. Jongkok di belakang knalpot mobil itu. Syurbudukhon. ada saya. Kenyang itu dukhon di situ. Ya itu zakat. Jadi tolonglah pada teman-teman di sini yang memiliki kemampuan itu zakat itu disimpan, kemudian ada keluarga yang mungkin bisa ditolong, orang sekampung ditolong. Memang di sana guru-guru ngaji, kemudian itu perlu sekali bantuan, ada honor 100.000 itu anak TK, guru TK itu di sana 150.000 sebulan itu. Jadi seharinya cuma 5.000 rupiah. Ya, tapi nggak ada masalah, mereka tidak dihitung-hitung kayak begitu. Ya, jadi tapi perlu bantuan sekali. Nah saya ini sekarang sedang mengembangkan kalau dari zakat itu tadi untuk produksi, ya membiayai orang-orang yang memiliki kemampuan dan keterampilan sehingga nantinya bisa usahanya berkembang ke depan, jangan gitu. Kalau di Bandung yang apa ya, semacam